Halo teman-teman, di video ini saya Yuda Sandriko akan menjelaskan beberapa penjelasan mengenai sejarah Asia Tenggara. Pembahasan kali ini adalah membahas tentang kerjasama negara-negara Asia Tenggara dalam ASEAN dan ASEAN. Semoga dalam video ini dapat menambah wawasan bagi penonton. Selamat menonton. Latar belakang terbentuknya ASEAN. ASEAN dibentuk pada 1967 oleh 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina untuk menghadapi tantangan global, menjaga globalisasi kawasan, dan mempercepat pembangunan ekonomi. Pada saat itu, Asia Tenggara dilanda konflik dan ketidakstabilan ekonomi. ASEAN mengedepankan prinsip dan non-intervensi, dialog, dan kerjasama untuk mempromosikan perdamaian dan kesejahteraan. Seiring waktu, anggota ASEAN berkembang dengan bergabungnya Brunei 1984, Vietnam 1995, Myanmar dan Laos 1997, serta Kamboja 1999. Pada krisis ekonomi 1997, ASEAN mempercepat pembentukan ASEAN Free Trade Area atau AFTA untuk meningkatkan stabilisasi ekonomi dengan membuka perdagangan bebas dan menarik investasi jangka panjang. Tujuan terbentuknya kerjasama ASEAN. ASEAN dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian, stabilisasi, dan kemakmuran di Asia Tenggara. Tujuan ini diperkuat dengan disusunnya ASEAN Charter pada 2003 yang menjadikan ASEAN organisasi internasional. Pada KTT ke-13 di Singapura pada 2007, para pemimpin negara anggota menandatangani ASEAN Charter. Sebelumnya ASEAN Vision 2020 pada 1997 menggarisbawahi cita-cita ASEAN untuk menjadi komunitas yang damai dan makmur. Visi ini diperkuat oleh Bali Concord 2 pada 2003 dan dipercepat implementasinya melalui Debu Declaration pada 2007 yang mengarah pada pembentukan komunitas ASEAN pada 2015. Adapun hambatan-hambatan kerjasama ASEAN itu yang mencakup dalam hambatan politik dan hambatan ekonomi berikut saya jelaskan. Hambatan politik kerjasama ASEAN. Hambatan politik dalam kerjasama ASEAN disebabkan oleh perbedaan persepsi, ancaman penerapan prinsip non-intervensi, dan perbedaan sistem politik suatu negara anggota yang mencakup demokrat, monarki, dan pemerintahan otoriter. Konflik politik dan sengketa wilayah seperti di Laut Cina Selatan serta ketidakstabilan politik dalam negeri beberapa negara menghambat kesepakatan bersama. Prinsip non-intervensi membatasi Asia dalam menangani isu negatif seperti pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, pengaruh eksternal dari kekuatan besar dan mekanisme pengambilan keputusan berbasis konsensus memperlambat respon ASEAN terhadap isu-isu penting. Reformasi dan dialog politik yang lebih kuat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kerjasama. B. Hambatan politik ekonomi ASEAN. 1. Perbedaan tingkat pembangunan ekonomi. 2. Proteksionisme atau kebijakan tarif pemerintah. 3. Kurangnya infrastruktur. 4. Regulasi yang berbeda. 5. Ketergantungan pada ekonomi global. 6. Masalah sosial dan politik. 7. Kurangnya integrasi finansial. 8. Kurangnya kesadaran dan komitmen lokal. 9. Persaingan antar negara ASEAN. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerjasama ASEAN China Free Trade Area atau ASEAFTA dan MEA. ASEAN China Free Trade Area atau ASEAFTA melibatkan dua organisasi utama yaitu satu ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations beranggotakan 10 negara Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. 2. China atau People's Republic of China, negara mitra utama ASEAN dan mitra dialog sejak 1991 dalam ASEAFTA. Organisasi terkait dalam implementasi ASEAFTA dan MEA. 1. ASEAN Economic Minister atau AEM bertanggung jawab atas kebijakan perdagangan ASEAN dengan negosiasi dengan Tiongkok. 2. ASEAN China Business Council atau ACBC, forum bagi komunitas bisnis untuk mempromosikan perdagangan investasi. MEA dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ASEAN Secretariat atau ASEC, fasilitator dan koordinator integrasi ekonomi ASEAN. 2. ASEAN Coordinating Commission Service atau CCS, memfasilitasi liberalisasi perdagangan jasa. 3. ASEAN Investment Area atau AIA, membahas kebijakan investasi di ASEAN. 4. ASEAN Framework Agreement Service atau AFAS, meningkatkan liberalisasi sektor jasa di ASEAN. 5. ASEAN Trade Goods Agreement atau A3, kerangka kerja untuk perdagangan barang bebas di ASEAN. Kerjasama eksternal. 1. ASEAN Plus Trade atau China, Japan, South Korea.
2. ASEAN Plus 6, ASEAN plus China, Japan, South Korea, India, Australia, New Zealand melalui RCEP. Organisasi-organisasi ini mendukung integrasi ekonomi kawasan dan kerjasama strategis dengan mitra global. Kesimpulannya adalah kerjasama negara-negara Asia Tenggara dalam ASEAN dan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA bertujuan memperkuat integrasi ekonomi, stabilisasi politik, dan pembangunan sosial budaya. ASEAN menjadi platform utama untuk perdagangan bebas, liberalisasi investasi, dan pengembangan sektor strategis. MEA berfokus pada penciptaan pasar tunggal, pengurangan kesenjangan pembangunan, dan peran ASEAN dalam rantai nilai global. Tantangan yang dihadapi meliputi perbedaan tingkat pembangunan, hambatan regulasi, dan kesenjangan kepentingan nasional. Namun inisiatif terus dilakukan untuk memperkuat integrasi melalui konektivitas infrastruktur, fasilitasi perdagangan, dan pemberdayaan UKM. Sekian penjelasan dari kelompok 10 di video ini, semoga bermanfaat dalam menambah ilmu kita. Terima kasih.